Oke, punten, Kang. Nama Kang siapa, Kang? Herdiana, Statusnya di sub sebagai apa, Kang? sebagai Kasih Perpajakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan. Nih, Kang, sedikit Ya. ingin tahu, Kang, sebagai tutorial nih, bagaimana sih caranya untuk mengelola sebuah perparkiran, persyaratan apa aja, Kang? Jadi gini, Om, untuk mengelola suatu lokasi yang akan dijadikan tempat parkir itu si calon pengelola itu mengajukan ke Disub permohonan untuk mengelola parkiran. Tapi sebelum mengajukan pengelola parkiran, si calon pengelola itu harus mengondisikan situasi dan kondisi di lapangan itu. Begini, situasi dan kondisi itu satu lingkungan lingkungan yang ada di sekitar lokasi yang akan dijadikan tempat parkir tersebut harus kondusif dulu dengan lingkungan. Yang kedua, dengan yang punya lokasi harus mendapatkan izin, karena nantinya kalau misalkan tidak mendapatkan izin dari yang punya tempat itu suatu saat akan bermasalah. Pengajuan seperti apa? Pengajuan itu surat permohonan untuk pengelolaan, yang kedua si petugasnya dengan dilengkapi fotokopi KTP. KTP. Nanti baru keluar surat izin mungkin ya? Ya, ada surat izinnya IPP, izin pengelolaan perparkiran. Setelah izin nanti dilakukan uji petik. Iya. Tapi kalau sepertinya si yang pemilik lahan itu tidak mengizinkan, berarti tidak jadi ya? Tidak boleh? Tidak boleh. Walaupun itu tempat usaha? Ya, karena ada juga begini, Om. Ada satu tempat usaha dia tidak mengizinkan karena takut akan berdampak terhadap penjualannya. Gitu. Contohnya beli rokok berapa sebungkus harus bayar parkir 2.000. Ya kita tergantung terhadap pemiliknya sih. Kita tidak bisa juga memaksa. Kalau misalkan mereka tidak mau, Udah berarti ya ya. kita gimana? Kalau parkir itu bayarnya itu berapa? Motor sama mobil atau sama truk gitu? Apa mobil besar? Untuk sekarang itu sesuai dengan Pergub tahun 2020, motor 2.000 ya, motor 1.000, mobil 2.000 sama box 4.000. Box 4.000 ya? 4.000 ya. Itu terkait yang motor. Itu biasanya suka bayarnya 2.000 gitu, gimana, Pak? Emang harus bayar segitu lah? Ya. Kan katanya cuma 1.000. Kalau di Perda di Pergub 1.000, kalau di lapangan emang kita tidak menutup kok. Di lapangan juga ada yang pungutan yang 2.000. Iya gitu ya. Ya, tapi ya kita juga ke setiap juga kita tetap memberikan himbauan arahan supaya tidak terjadi masalah di lapangan. Ya, di surat tugas juga ada itu cuma tercantum kayak gitu. Nah, terus kalau pembagian itu bagi hasilnya gimana tuh tentang pengelolaan parkir itu? Gimana sih coba? Kalau pembagian hasil kita awalnya kita kesepakatan, misalkan satu lokasi. Setelah dilakukan uji petik itu dalam 1 minggu dapat 100.000 misalkan. Nah, itu misalkan kita setengah-setengah, 50% ke Disub, 50% ke pengelola. Karena pengelola juga kan dia ada si jukirnya. Karena si jukir itu dari Disub kita tidak dapat bagian. Jadi mah digajinya sama si pengelola ya? Pengelola itu dari hasil sisa setelah store PAD. Store PAD ya. Nah, untuk Kuningan di tahun 2022 berapa sih lokasi titik parkir yang dikelola oleh Disub? Untuk titik lokasi itu sekitar 32 titik lokasi. 32 titik Ya, lokasi. tapi itu juga ada yang secara global. Misal jalur jalan Siliwangi, jalur jalan mana itu teh? Selain Siliwangi teh? Andi Rancan, Cilimus. Saya Maulana Akbar kayak gitu. Jadi kita dalam satu jalur itu kita tidak menyebutkan titik sih. Cuma langsung aja. Berarti banyak ya kalau dipotong-potong gitu mah ya? Kalau misalkan titik di dalam titik satu jalur Siliwangi itu kita bisa banyak juga. Cuma bukan riskan sih gini Om. Si titik potensi itu kadang aktif, kadang tidak dalam 1 tahun itu. Jadi ada yang masih berjalan, ada yang tidak. Jadi kita ngambilnya global aja. Jadi pendapatan PAD dari satu titik itu misalnya jalur jalan Siliwangi berapa semua. Nah, terkait teknisnya ya, karena punten ya, kadang-kadang kayak seperti tukang parkir kayak mudah gitu ya, orang tuh kayak mudah. Apakah tidak ada pelatihan dulu gitu loh? Kadang-kadang kan punten, aduh, kalau sih jalan-jalan tapi ya, kalau diberhentiin, kalau jalan sendiri. Ya. Itu gimana tuh? Ya. Kita kalau untuk pembinaan, kita sekarang lakukan himbauan langsung di lapangan. Untuk pembinaan di kelas kita juga menunggu anggaran dari pemerintah. Soalnya kalau misalkan untuk
si petugas parkir kita juga ada, bukan susah ya, si petugas parkir itu kadang memilih bekerja daripada ikut pelatihan kalau di siang hari gitu. Jadi ya untuk tahun 2022 kita untuk pembinaan kita tidak lakukan karena terkait dengan anggaran juga kita tidak dapat. Untuk operasional sendiri kita di bidang safety parkir tidak ada. Jadi ya kita belum bisa melaksanakan, tapi upaya kita tetap di lapangan, kita secara langsung door to door, kita di lapangan sambil monitor, kita kasih arahan ke pihak-pihak jukir untuk melakukan tindakan-tindakan ya sopan santun gitu. Tapi kira-kira di tahun 2023 ada nggak pelatihan gatur lantas, pengatur lalu lintas untuk parkir, tukang para juru parkir itu? Untuk 2023 kita ke lapangan tetap ada pembinaan secara langsung di lapangan. Yang kedua kita akan melakukan itu yang tadi yang survei potensi. Oh iya, survei potensi ya. Ya. Oh iya, punten, yang survei potensi itu gimana maksudnya itu? Untuk penentuan PAD katanya ya? Gimana? Sebagai tindak lanjut kita ngambil langkah-langkah untuk menentukan berapa sih Kabupaten Kuningan besaran PAD-nya. Iya. Nah, di tahun 2023 kita dari Dinas Perhubungan akan melakukan survei potensi. Survei potensi itu kita rencanakan dengan lembaga akademisi yang sekiranya dianggap mampu untuk melakukan hal itu. Nanti hasil dari survei potensi itu kita bisa dijadikan dasar untuk menentukan besarnya PAD di Kabupaten Kuningan, untuk menentukan kenaikan tarif ke pengelola lama. Itu kita misalnya kuatlah kalau punya dasar. Ada dasarnya Ya. gitu ya? Ya. Ada nggak kabarnya dari akademisi mana atau universitas mana? Ya kalau keinginan pimpinan itu akademisinya yang ya bonafit lah, yang tinggi, misalkan kalau Bandung ITB kayak Unpad kayak gitu, tapi belum kita tunjuk siapa sebagai pengelolanya karena itu kita rencanakan di bulan Februari. Kalau sepintas, apakah parkir berpotensi untuk PAD? Ya potensi. Kalau digali ya Kalau mungkin ya. digali dikelola dengan baik, cuma ya masalah-masalah di lapangan itu masalah teknis lapangan banyak ada ya dengan pihak-pihak kayak eksternal, dengan masyarakat. Kita coba berusaha mendekati mereka supaya bisa ikut melakukan pemungutan untuk retribusi di situ untuk meningkatkan target pembangunan Kabupaten Kuningan. Nah, punten Kang, terakhir mungkin nih. Ya. Kan ada 32 jalur, tapi kalau di tiap jalurnya kan ada beberapa titik-titik lagi ya Kang ya. Ya. Berarti kalau pengusaha atau pengelolanya itu lebih dari 32 ya Kang ya? Kalau itu bisa lebih, bisa kurang karena di titik itu ada yang langsung juga Itu ada yang satu titik langsung ke kolektor, dipungut sama kolektor. Ada yang satu jalur dipegang sama satu koordinator, ada. Oh, gitu ya. Iya. Tidak semua jadi ada pengelolanya, ada koordinatornya, tidak semua. Ada yang langsung jukirnya. Ada langsung ya. Iya, ada langsung. Harapan di tahun 2023 nih, Ya. pendapatan parkir akan meningkat berapa persen kira-kira Kang? Harapan kita. Ya kalau harapannya setinggi-tingginya, cuma ya kita menyesuaikan potensi. Ya dari yang kemarin ya minimal 10-20% kita bisa lah upaya. Nanti kita juga lihat juga nanti setelah survei potensi. Kalau misalkan dari survei potensi itu signifikan sekali, kita akan himbau ke para pengelola tersebut karena ini udah ada data, udah ada analisa, ya dimohon sesuai dengan ini bisa ikut menyumbang PAD lebih. Jadi bisa dinaikkan ya kalau tapi itu dasarnya itu dulu mungkin ya. Iya. Oke Kang, terima kasih informasinya Kang. Ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.